Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Kamis pagi ini. Tentu itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kembali kita maknai kebaikan Tuhan ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menikmati berkat-Mu di hari yang baru ini. Semua karena cinta Tuhan ada pada kami. Berkenan kami yang Engkau berkati ini, lewat kesediaan kami untuk menerima firman-Mu, Engkau urapi, agar lewatnya kami semakin diperkaya untuk menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi dan beriman, lewat firman yang kami renungkan bersama di pagi ini. Untuk apa yang kami minta Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab Roma 12 ayat 9 hingga 15. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya engkamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Saudaraku, tema khotbah kita di pagi hari ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, menghormati dengan tulus. Menghormati dengan tulus artinya, saudaraku, bagaimana saya dan saudara digiring oleh firman Allah untuk wajib atau harus memberlakukan sesuatu yang tulus. Nah, saudaraku, kalau kita bicara ketulusan, ini sesuatu yang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, atau segampang kita lafalkan dalam sebuah ucapan yang dirangkai dalam kalimat yang indah sekalipun. Kenapa demikian, saudaraku? Karena sesuatu yang tulus itu sifatnya tanpa pamrih. Artinya tidak menuntut balas. Betul-betul dia ikhlas. Tidak memperhitungkan untung atau rugi. Lebih jelasnya, sesuatu yang kita lakukan betul-betul hanya harus berdampak baik kepada orang lain. Persoalan nanti kembali kepada kita baik atau tidak, kita tidak pikirkan lagi. Betul-betul yang kita lakukan hanyalah sesuatu yang baik. Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan. Karena ternyata ini yang diinginkan oleh Allah. Ini yang diminta oleh Tuhan kepada setiap mereka yang percaya kepadanya. Maka saya tegaskan, untuk melakukan sesuatu yang tulus sebagai orang percaya, sifatnya wajib. Tidak boleh dibantah, tidak boleh ditolak. Nah, mari saudaraku, kita belajar untuk mewujud nyatakan harapan Tuhan lewat firman di pagi ini. Yang pertama tentunya kita harus katakan, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin.
Artinya walaupun kita katakan di awal tadi ini bukan sesuatu yang mudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Tapi ketika kita bicara dalam tuntunan penyertaan atau kendali Tuhan, maka yang tidak mudah ini menjadi mudah. Amin. Itu berarti saudaraku, yang pertama yang harus ada pada kita adalah bergaul akrab dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, berada di dalam keintiman dengan Tuhan. Kalau kita sudah ada di situasi itu, maka saya percaya tidak akan ada kata yang keluar dari mulut kita susah, tidak. Karena di dalam Tuhan semuanya bisa. Saya pikir ini mudah. Kenapa mudah? Karena untuk membangun hubungan dengan Allah hanya membutuhkan sesuatu yang lahir dari dalam, yang paling dalam, yaitu hati, jiwa, perasaan. Kalau ini kita bangun terus, dibawa kepada Tuhan, dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk Tuhan masuk lewat kuasa Roh Kudus-Nya dan berdiam di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, di dalam perasaan kita. Saya yakin Roh Kudus yang ada di sini, dia akan mampu mengolah pikiran yang ada di sini. Dan ketika sesuatu yang lahir dari sini sampai ke sini, semangat yang dibangun selalu berorientasi kepada hal-hal yang positif. Apa yang dipikirkan selalu hal-hal yang imani. Sehingga yang ada di dalam kehidupan kita itu melahirkan sesuatu yang tulus. Seperti sorotan tema khotbah kita, menghormati dengan tulus. Jadi ini mudah saudaraku. Hanya persoalannya kita masih belum mau untuk menjadi bagian utuh dari firman Allah. Karena ketika kita buka Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita temukan begitu banyak larangan Tuhan. Jangan begini, jangan begitu. Yang membuat kita enggan untuk mengikutinya. Karena menurut kita larangan-larangan itu tidak mengenakkan. Tapi justru membuat kita akan teraniaya secara batin. Ini menurut pikiran kita kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengerti apapun yang dikatakan oleh firman. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kita akan aminkan itu yang terbaik. Kita tidak membantahnya. Dan itu kita bisa belajar saudaraku dari pribadi Paulus yang luar biasa betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Allah di situasi apapun. Kita belajar dari pribadi Ayub yang betul-betul di suasana hidupnya dia tidak memikirkan kepentingannya tapi kepentingan Tuhan. Sehingga dia tidak pernah membelokkan firman Allah. Dan tentunya itu juga ada di dalam pribadi Yesus. Sekali lagi saudaraku, kita tidak akan bisa melahirkan sesuatu yang tulus kalau kita tidak bergaul akrab dengan Tuhan. Karena hanya kedekatan dengan Allah yang memampukan kita untuk bisa melakukan semuanya. Bayangkan kalau kita baca ulang bacaan Alkitab kita di pagi hari ini, wow. Seakan-akan kita digiring untuk bersedia menderita. Kita digiring untuk bersedia teraniaya secara batin.
Dan kalau kita pakai logika kita atau akal kita, ini enggak benar. Tapi sekali lagi saudaraku, ini perintah Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa membantahnya. Karena Tuhan, dialah yang layak disembah. Dia yang layak diagungkan, bukan siapa-siapa. Tidak ada alat banding yang bisa kita hadirkan untuk menyamai Tuhan. Mari kita lihat apa yang ditegaskan dalam bacaan kita, dikatakan begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kadangkala saudaraku, kalau kita tidak pura-pura, kalau kita tidak licik-picik, pura-pura baik padahal di baliknya ada kejahatan, seakan-akan kita akan sulit untuk berada di garis depan. Sehingga kita pura-pura baik sebagai siasat kita, tipu daya kita untuk mengalahkan orang lain. Ada bahasa bilang tunduk-tunduk menanduk. Kalau kita tidak bersikap demikian, kita pasti akan kalah. Musuh dalam selimut. Kalau kita tidak memiliki sikap demikian, kita tidak akan memiliki itu. Sehingga kita selalu berpura-pura merancangkan sesuatu yang jahat di balik kebaikan kita. Tapi kali ini firman Tuhan katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini wajib. Tidak bisa kita bantah saudaraku. Karena kenyataannya sejauh kaki melangkah dengan semangat yang begitu berkobar-kobar untuk mendapatkan sesuatu, dengan kejahatan kita, dengan tipu daya kita, dengan kepura-puraan kita, kita semakin tidak mendapatkannya. Belajar dari pengalaman sejarah manusia. Begitu banyak tidak terhitung jumlahnya orang yang pura-pura baik. Tapi di baliknya, di balik tindakannya ada kejahatan, justru dia kehilangan kesempatan itu. Yang kedua, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Di sini katakan, yang harus kita layani adalah Tuhan. Kalau kita sudah layani Tuhan, pasti kita layani orang dengan baik. Tidak akan kendor kebaikan kita. Saya katakan di awal khotbah tadi, membangun hubungan dulu yang baik dengan Allah. Kalau kita sudah punya hubungan yang baik dengan Allah, saya percaya siapapun yang kita hadapi, menyenangkan kita atau tidak, kita tetap layani. Seperti moto hidup Yesus, aku datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Ini konsekuensi memiliki Kristus, saudaraku. Jadi jangan berpikir hanya kebutuhan duniawi saja, pikirkan juga kebutuhan di alam sesudah dunia ini. Bahwa di sana ada kehidupan yang baka yang dijanjikan kepada kita yang setia kepadanya. Sehingga jangan kita mencari pembelaan dan pembebasan di dunia. Karena pada akhirnya terbebas seperti apapun hidup kita juga akan berakhir. Mari kita ikuti jalan Tuhan, saudaraku. Kalau kita sudah bergaul akrab dengan Tuhan, saya yakin kita tidak akan menjadi orang yang berpura-pura dalam berbuat baik. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Bersukacita dalam pengharapan, jelas sekali. Jangan cepat putus asa. Hanya karena kita sudah berbuat baik, kita merasa bahwa kebaikan akan berpihak kepada kita. Kalau konteksnya dunia belum tentu, saudaraku. Tapi kalau konteksnya surga udah pasti, kita akan dapatkan itu. Kenapa? Karena dunia ini fana. Jadi jangan mengharapkan sesuatu yang baka di dunia ini. Tidak akan pernah. Orang berbuat baik sekalipun tetap aja hidupnya
mengalami penderitaan karena dia ada di dunia. Tapi sesudah itu dia akan mengalami kebahagiaan yang sempurna. Dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Ini luar biasa. Sulit sekali kita lakukan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akrab dengan Tuhan, kita berani berkata, Tuhan berkati dia yang sudah menganiaya aku. Belajar untuk berdoa seperti itu. Seperti Yesus saudaraku. Orang-orang yang menganiaya dia katakan kepada bapaknya, ya Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa. Jangan kita lihat Yesus yang lemah, tidak berdaya, bukan seperti itu dimaksudkan lewat sikap Yesus. Tapi itulah kekuatan Yesus untuk memenangkan apa yang dia hadapi. Dan pada akhirnya memang dia yang menang, dia yang mati tapi dia yang bangkit. Orang-orang itu mati tidak bangkit-bangkit. Kalau Yesus tidak bangkitkan, mereka tidak bangkit. Karena kebangkitan itu milik Yesus. Dia yang berkuasa atas kebangkitan. Pegang itu saudaraku. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Luar biasa saudaraku. Bacaan Alkitab kita hari ini mengajarkan kita melahirkan sesuatu yang tulus. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu mau memiliki sesuatu yang tulus, betul-betul tulus, pertama, bergaul akrab dengan Tuhan. Kalau sudah bergaul akrab dengan Tuhan, yang kedua Bapak Ibu akan dapatkan, akan datang sesuatu yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan sesuatu yang salah. Dia terus giring kita untuk melihat kehidupan ini dengan iman. Semangat melakukan itu. Di tengah tantangan pergumulan yang ada. Jangan ciut, jangan tawar hati. Yakin bersama Tuhan kita akan selalu dimenangkan. Itu janji Allah. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan. Karena keyakinan iman lewat firman-Mu di pagi ini semakin membuat kami memiliki Engkau seutuhnya. Karena kami tahu dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Bersama Engkau kami akan dimenangkan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah andalan kebanggaan kami. Berkati seluruh aktivitas kami hari ini. Jaga kami Tuhan, lindungi kami, sayangi kami. Jauhkan dari orang-orang jahat dan kuasa-kuasa kegelapan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.